Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni SPDI, guru SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 UIN Suska Riau Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Kalau udah siap, coba lihat kursinya udah rapi apa belum? Coba rapikan kursinya. Ya, rapikan ya. Nah, kalau udah siap kita rapikan. Fajri bangun pagi tadi enggak? Bangun pagi sholat subuh. Siap sholat subuh, mantap Fajri ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doa sebelum belajarnya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, selesai kita berdoa pada pagi hari ini. Kita udah siap untuk belajar. Artinya anak ibu kalau udah siap berdoa berarti udah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak ibu semuanya, Lala ada teman kita yang tidak hadir hari ini, nak? Alhamdulillah, iya Rim, hadir semua teman kita Rim. Hadir, alhamdulillah. Berarti kalau Lala sama Ari udah bilang hadir semua, berarti anak ibu hadir semuanya. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, ayo kita tepuk tangan semua untuk semangat belajar kita pada pagi hari ini. Pagi hari kalau kita udah siap untuk belajar, kita buktikan dengan semangat sportivitas kita untuk mengikuti pembelajaran. Apapun masalah kita di rumah, Putri, tinggalkan masalahnya di rumah. Tapi kalau sudah sampai di sekolah, kita siap untuk menuntut ilmu. Pada pagi hari ini, kita masih membahas tentang bab mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas juga tentang bab mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Karena pada pembelajaran bab mahabbah, khauf, raja, dan tawakal ada 5 tujuan pembelajaran, ya kan Wahyu? Nah, untuk pada hari ini kita masih membahas tentang bab mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibu lanjut, ibu mau bertanya, Lala, mahabbah itu artinya apa? Kemarin dijelaskanlah. Cinta. Isna, minggu kemarin ibu juga sudah menjelaskan apa itu khauf, rasa takut. Gunanya kepada Elva, Rojak apa Elva? Berharap atau harapan. Kemudian Azrin, tawakal apa Azrin? Tawakal? Berserah? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin Bunda sudah menjelaskan kepada Anda semua penjelasan apa itu mahabbah, apa itu khauf, apa itu raja, dan apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini Ibu kembali akan menjelaskan kepada anak Ibu tentang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian mana yang harus kita pelajari hari ini? Anak Ibu lihat semua yang Ibu tampilkan di layar. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan anak Ibu capai pertama, peserta didik dapat menganalisis cabang-cabang iman, mahabbah, khauf, raja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita belajar apa itu definisi mahabbah. Penjelasannya sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita belajar lagi menganalisis cabang-cabang dari mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti anak ibu akan mencari contoh ya perilaku kita sehari-hari tentang tawakal, mahabbah, khauf, dan raja. Apa sih contohnya? Dari definisi yang sudah ibu jelaskan minggu kemarin, sekarang kita mengimplementasikan bukti mahabbah, bukti khauf, bukti raja dalam kehidupan kita seperti apa. Bisa kita lanjutkan pembelajaran kita? Paham ya tujuan pembelajaran kita? Kita lanjut. Pemahaman bermaknanya. Anak ibu semuanya, pada pembelajaran kali ini berkaitan mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini
ada pemahaman mahabbah, ya, pemahaman kau raja tawakal, pemahaman bermakna yang harus kita pahami. Apa itu? Kita harus tahu, iman adalah sesuatu yang abstrak, ya, dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya nilai-nilai keimanan seseorang akan, ya, pada umumnya akan terlihat dalam bentuk tingkah laku dan kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga erat kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitas imannya, maka akan semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nelisa, iman itu tidak terukur, dia abstrak. Tetapi di mana kita bisa melihat adanya perubahan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buktikan dengan tingkah laku kita. Ya, sekali lagi, bagaimana kita bisa merubah keimanan kita kepada Allah? Hanya kita yang bisa merubahnya. Kita lanjut. Ibu mau lihat pertanyaan pemantik ibu. Nomor 1 pertanyaan pemantik ibu, apakah Ananda mengetahui apa-apa aja cabang iman? Akmal tahu apa cabang iman? Enggak tahu. Lala tahu? Dianita tahu nak? Enggak. Tahukah cabang-cabang iman Ibu Isna? Atau ketua kelas? Tahu ketua kelas cabang iman? Enggak tahu? Kita akan pelajari hari ini apa itu cabang-cabang iman. Nah, yang kedua, bagaimana penerapannya dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Nah, bagaimana kita menerapkan iman kita, cabang-cabang iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ananda ibu semuanya, kita akan lihat video bersama-sama tentang bagaimana penerapan iman dalam kehidupan kita.
Berdasarkan video yang kita tonton tadi, siapa anak ibu yang kira-kira bisa menjelaskan, menarik kesimpulan apa itu mahabbah, apa itu khauf, apa itu roja, apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di video yang kita tonton tadi sudah ada dijelaskan bagaimana apa itu mahabbah, apa itu tanda-tandanya, kemudian bagaimana ciri-ciri dan ciri-ciri orang yang dikatakan mahabbah. Sudah kita lihat tadi kan? Nah, ini yang harus kita lihat permaknaan pertandaannya. Apa siapa yang bisa menarik kesimpulan? Coba Isna, apa kira-kira yang dijelaskan dari materi kita mahabbah itu apa? Apa katanya mahabbah? Ya, bagaimana penerapan cinta kepada Allah itu? Karena diiringi amalannya boleh. Kalau Lala, bagaimana berkata dari video kita tadi? Bagaimana kita harus menyembuhkan rasa mahabbah, roja, khauf dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus kita ya, dengan meningkatkan amal mahdoh kita kepada Allah, dengan kita melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, kita berinfak, kita berzakat, itu bagian dari cabang-cabang iman, dan itu merupakan bukti mahabbah kita, bukti khauf kita, bukti roja kita, dan bukti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat untuk seindah-indah tempat untuk kita berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita sebaik-baik tempat berserah diri adalah tempatnya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita menimbulkan rasa cinta, timbulkan rasa cinta itu pada pertama kali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ibu semuanya, kita lihat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana masalah dalam kehidupan sehari-hari kita kaitkan dengan pembelajaran kita? Yang pertama, mengapa ibadah hanya formalitas saja? Kenapa? Karena banyaknya yang hanya melaksanakan ibadah tanpa merasakan keterkaitannya dengan cabang-cabang iman. Apa maksud ibu di sini, Elva? Maksud ibu di sini adalah kita melaksanakan ibadah yang formal saja. Orang puasa kita ikut puasa Elis, orang sholat kita ikut sholat. Kita tidak menerjemahkan apa itu arti puasa ke dalam tubuh kita, apa arti sholat ke dalam tubuh kita. Jadi kita cuma ikut-ikutan formal saja. Orang sholat, yuk kita sholat. Nah, ini termasuk permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua adalah kehilangan keseimbangan ya, antara dunia dan akhirat. Anak ibu, hari ini betul Meli, kita kehilangan keseimbangan. Ya. Anak ibu lebih banyak mengejar faktor dunia. Apa contohnya? Gadget, HP. Kita apabila sudah memegang HP lupa yang lain. Suara azan kita lupa. Orang tua kita memanggil kita lupa. Teman kita memanggil kita lupa. Ada janji sama teman kita lupa. Karena kita tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, anak ibu tidak melarang anak ibu semua putri main HP, anjani main HP, tapi seimbangkan. Kapan kita waktunya ibadah, kapan kita nolong orang tua, kapan kita bekerja rumah, itu harus diseimbangkan. Antara ilmu amalan dunia dengan ilmu amalan akhirat itu harus seimbang. Strata biar tidak ada terjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku lain yang mencerminkan ya penerapan cabang iman, mana dia contoh perilaku lain adalah menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama. Bagaimana cara menjaganya? Cinta kepada Allah dan sesama, perlihatkan apa itu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita buktikan mahabbah kita, khauf kita. Kalau kita sudah buktikan cinta kita disawati, kita harus buktikan khauf kita. Kita berbuat sesuatu harus ingat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Elis, malaikat ada di sekeliling kita, ya kan? Allah melihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini seimbangkan itu semua. Bagaimana kita menjaga vertikal kita ke Allah, bagaimana kita menjaga horizontal kita kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya bagaimana? Selalu berusaha memperbaiki diri. Kita harus bisa memperbaiki diri Siti Sadila. Bagaimana? Apakah
tidak harus menjadi orang yang selalu di jalan di tempat saja, ya tidak, kita harus maju. Ya, hari ini kita sholatnya sehari semalam cuma 2 kali, besok naik 3 kali, besok naik lagi menjadi 4 kali, besok lagi kita naik menjadi 5 kali sehari semalam. Seperti itu kita. Nah, kalau kita tidak menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, apakah Allah akan cinta sama kita, Ariel? Tidak. Apakah Allah akan menjadikan kita pintar, Suryani? Tidak. Kita aja nggak ingat sama Allah. Kita juga nggak cinta sama Allah. Apakah Allah akan cinta sama kita, Elva? Tidak. Pertama kali kita hidup di dunia ini adalah perbaiki kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita dengan cara kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Putri sudah menghadirkan Allah dalam kehidupan, insya Allah Aryani, Allah akan hadir dalam kehidupan. Apapun yang akan diminta, Allah akan kasih kepada kita. Ya, tanpa kita ketahui rahmat Allah itu sangatlah banyak. Ya, ada pertanyaan, Elis? Tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita ice breaking dulu bersama-sama. Ya, kita sama-sama sambil bertepuk tangan. Ya, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, alhamdulillah. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, karena tidak ada pertanyaan Isna, tidak ada pertanyaan Akmal. Kalau Bunda yang bertanya nanti jawab ya Akmal. Nah, ada pertanyaan Azrin atau Rengki? Fajri bertanya? Enggak. Nah, kita akan berdiskusi hari ini. Ibu akan membagi kelompok anak ibu. Kelompok ketua kelas, kelompok 1. Kelompok 2 adalah kelompok Lala dan Mama Fajri. Kelompok 3 adalah kelompok Ahmad, Anjani, Elva. Kelompok 4 adalah kelompoknya Azrin, Suryani, Melisa, dan Rengki. Nah, apa tugas masing-masing kelompoknya? Tugas masing-masing kelompok adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi cabang-cabang perilaku mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah anak ibu mencari contoh dari implementasi sikap mahabbah, khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Anak ibu silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Nanti akan ibu suruh masing-masing kelompok menampilkan apa hasil diskusinya, ya, diskusi kelompoknya tentang implementasi tersebut. Kemudian dibacakan masing-masing urusan kelompoknya. Kemudian ada satu kelompok yang menanggapi dari apa yang dibacakan oleh teman kita tentang diskusi kelompok yang sedang mereka lakukan tentang mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan anak ibu tulis apa itu mengidentifikasi masalah. Silakan tulis di buku atau di HPS apa yang diminta masing-masingnya, ya. Contoh dari mahabbah apa contohnya, ini apa contohnya. Silakan tulis saja, nanti bacakan masing-masing dan ada masing-masing kelompok yang bertanya tentang tugas yang ibu berikan, ya. Kelompok 1, ayo silakan ditulis apa itu masing-masing mengidentifikasi. Nanti siapa yang mau membacakan hasil diskusinya, ya, sebutkan contoh perilakunya. Ini sebutkan contoh perilakunya, ditulis di buku, nanti disebutkan masing-masingnya, ya. Isna, ya, kelompok Rizkawati bisa, ya, Elva, paham, ya. Nah, cari apa contoh perilaku mahabbah, khauf, roja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tulis. Nanti kalau ada teman yang bertanya, jawab di sana. Contohnya mahabbah itu seperti apa? Apa contohnya, ya, dalam kehidupan kita, ya. Kelompok Azrin paham nggak tugasnya? Ya, silakan didiskusikan. Cari apa bentuk identifikasi masalahnya, apa bentuk yang dari bentuk
cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan? Ya, lakukan itu tulis di buku. Lalu ada pertanyaan, paham? Ya, contoh-contohnya silakan. Yang contoh-contoh tersebut ditulis, nanti disebutkan satu persatu, kita berdiskusi mencari anak ibu sepaham dari manakah apa yang ibu berikan contoh-contohnya ini. Nanti dicontohkan, misalnya ini apa contohnya, yang ini apa contohnya, ini kan udah ditulis nih. Nah, kira-kira contohnya apa sih? Kalau ada dipertanyakan kawan, nanti kita sebutkan aja ini hasilnya, ya. Yuk kita minta kelompok satu, coba sebutkan hasil diskusinya. Sebutkan yang itu apa hasilnya, yang lain menyimak. Silakan berdiri, nah sebutkan. Kami dari kelompok satu, sebutkan dari awal sampai akhir, ya. Ya. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang masalah-masalah yang terkait dalam penerapan dan iman dalam perilaku mahabbah. Silakan disimak yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertama yaitu mahabbah, artinya cinta kepada Allah, yaitu kurangnya penghayatan terhadap rasa cinta kepada Allah. Banyak orang menganggap cinta kepada Allah hanya sekedar ucapan tanpa diiringi dengan amalan yang taat. Yang kedua, takut kepada Allah, tidak merasakan ketakutan terhadap dosa. Banyak yang tidak merasa takut atau khawatir terhadap konsekuensi dosa atau pelanggaran terhadap perintah Allah. Yang ketiga, roja atau harapan kepada Allah, yaitu rendahnya rasa harapan terhadap kasih sayang Allah. Ada orang yang merasa putus asa dan tidak berharap lagi akan kemampuan Allah meskipun sebenarnya berbuat dosa. Yang keempat, tawakal, berserah diri kepada Allah, yaitu tawakal yang tidak disertai usaha yang maksimal. Seperti beberapa orang merasa cukup hanya dengan tawakal tanpa berusaha secara maksimal. Yang kedua, contoh perilaku yang mencerminkan penerapan cabang-cabang iman, yaitu yang pertama, mahabbah. Mahabbah adalah mencintai sesama karena Allah, seperti memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang dan tolak menolong karena mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, adalah merasa cemas saat melakukan dosa, yaitu merasa takut dan gelisah sebelum berbuat dosa karena takut akan azab Allah. Yang ketiga, roja adalah ampunan Allah setelah berbuat dosa, yaitu selalu berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan dengan penuh penyesalan. Yang keempat, tawakal adalah menerima takdir dengan lapang dada, berserah diri dan menerima segala takdir yang diberikan Allah, baik itu buruk ataupun baik itu baik ataupun buruk, dengan penuh keikhlasan. Ada tangan untuk kelompok satu. Dari kelompok satu, terima kasih Krisna, silakan duduk. Ibu persilakan untuk kelompok dua. Silakan Lala untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi masalah terkait penerapan cabang iman dalam perilaku mahabbah, cinta kepada Allah, khauf takut kepada Allah, roja harapan kepada Allah, dan tawakal berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah lebih rendah daripada cinta pada dunia. Banyak individu lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada mendekatkan dirinya kepada Allah. Dua, khauf, takut kepada Allah. Lebih takut pada manusia daripada Allah. Kadang-kadang seseorang lebih takut terhadap penilaian atau celaan manusia daripada takut terhadap azab Allah. Tiga, roja, harapan kepada Allah. Mudah putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Banyak yang hilang harapan saat menghadapi cobaan hidup, padahal Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Empat, tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal yang disertai keraguan. Terkadang seseorang merasa ragu dalam tawakalnya karena kurangnya keimanan atau kepercayaan kepada keputusan Allah. Dua, contoh perilaku yang mencerminkan penerapan cabang-cabang iman, mahabbah, khauf, roja, dan tawakal yang merujuk kepada rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mahabbah adalah meninggalkan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran, menghindari perbuatan dosa karena khawatir Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Dua, khauf adalah berhati-hati dalam berucap dan berbuat, menghindari perkataan dan perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Tiga, roja adalah berusaha dengan maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, mengusahakan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan berharap agar Allah memberikan hasil yang terbaik. Empat, tawakal adalah berserah diri setelah berusaha maksimal, setelah melakukan usaha terbaik, meyakini bahwa hasil akhir ada di tangan Allah dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Silakan kelompok tiga lagi. Silakan bacakan kelompok tiga. Silakan berdiri Anda di kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mengidentifikasi masalah terkait penerapan cabang iman dalam perilaku mahabbah, cinta kepada Allah, khauf takut kepada Allah, roja harapan kepada Allah, dan tawakal berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada mahabbah, cinta kepada Allah. Tidak memahami makna cinta yang sesungguhnya. Banyak orang yang tidak memahami bahwa cinta kepada Allah harus melibatkan ketaatan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Dua, khauf takut kepada Allah. Ketidaktahuan tentang azab Allah. Banyak orang yang tidak memahami atau melupakan potensi ancaman hukuman bagi pelanggaran agama yang dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Tiga, raja harapan kepada Allah. Tidak menyeimbangkan rasa harapan dengan usaha. Harapan yang berlebihan tanpa disertai usaha yang maksimal. Empat, tawakal, berserah diri kepada Allah. Menganggap tawakal sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Salah kaprah dalam memahami tawakal, seolah-olah tawakal berarti tidak melakukan apa-apa dan pasrah begitu saja tanpa usaha. Dua, contoh perilaku yang mencerminkan penerapan cabang-cabang iman itu ada mahabbah, khauf, roja, dan tawakal yang merujuk pada rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mahabbah. Contohnya adalah mendekatkan diri melalui
Sempatkan waktu untuk membaca dan merenungkan makna Al-Quran karena cinta kepada wahyu Allah. 2. Khauf. Contohnya adalah menjaga kewajiban agama, tidak meninggalkan ibadah wajib seperti sholat dan zakat, karena takut akan pertanggungjawaban di akhirat. 3. Raja. Contohnya adalah menerima ujian dengan sabar, menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tetap berhadap kepada Allah bahwa akan ada kebaikan setelahnya. 4. Tawakal. Contohnya adalah selalu yakin bahwa Allah akan memberi yang terbaik, memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Terima kasih pada kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta kelompok 4, silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Mengidentifikasi masalah terkait penerapan cara iman dalam perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. 1. Mahabbah, cinta kepada Allah. Hati yang tidak ikhlas dalam beribadah, terkadang cinta kepada Allah tidak murni, melainkan bercampur dengan ria atau berharap pujian dari orang lain. 2. Khauf, takut kepada Allah. Lalai dalam beribadah karena merasa aman. Seringkali rasa aman dan nyaman membuat seseorang tidak merasa takut berbuat dosa dan melupakan kewajiban agama. 3. Raja, harapan kepada Allah. Selalu berharap pada dunia, banyak yang berharap hanya pada dunia dan materialisme tanpa memperhitungkan harapan pada kehidupan akhirat. 4. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Ulangnya pemahaman bahwa tawakal merupakan bentuk ibadah. Tidak semua orang memahami bahwa tawakal harus disertai dengan usaha dan kerja keras sesuai dengan ajaran agama Islam. 2. Contoh perilaku yang mencerminkan penerapan cara-cara iman, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal yang merujuk pada rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh mahabbah adalah melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, melaksanakan sholat, puasa, dan amal ibadah lainnya dengan sepenuh hati sebagai bentuk cinta kepada Allah. 2. Khauf adalah menyesali dosa dan beristighfar, menunjukkan rasa takut kepada Allah dengan seringkali beristighfar dan bertaubat setelah melakukan dosa. 3. Raja adalah tidak merasa putus asa dalam menghadapi cobaan, tetap berharap kepada Allah untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar meskipun dalam kesulitan. Contoh tawakal adalah menghadapi kegagalan dengan tawakal. Saat menghadapi kegagalan, tetap bersyukur dan yakin bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dari hasil diskusi yang kita alami. Oke, anak ibu sudah bisa mendiskusikan tentang masalah penerapan cabang iman, mahabbah, raja, khauf, dan tawakal dalam kehidupan. Nah, anak ibu, kali ini kita akan melakukan kuis yang sudah ibu kirim ke dalam WA WhatsApp. Ibu mohon satu kelompok kompak di sana melihat kuis yang sudah kita tampilkan bersama. Baik, 1, 2, 3. Nah, mulai kelompok mana yang mulai? Ya, silakan kelompok mana? Sama-sama cari jawabannya. Klik. Yuk, klik. Oke, anak ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita ya. Nah, refleksi pembelajaran. Coba baca Isna. Melalui pembelajaran dan penerapan nilai-nilai mahabbah cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, raja, harapan kepada Allah, dan tawakal berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita semakin menyadari betapa pentingnya 4 cabang iman ini dalam membentuk karakter dan sikap kita sebagai individu yang beriman dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Iman melalui penerapan nilai-nilai ini, kita diajarkan untuk menghubungkan setiap aspek kehidupan dengan tujuan akhir yang mulia, yaitu mendapatkan ridho Allah. Kita merasa bahwa materi ini sangat penting karena mengingatkan kita untuk tidak hanya menjalani hidup secara mekanis, tetapi dengan pemahaman spiritual yang dapat memperkaya kualitas hidup. Ya, tepuk tangan untuk Isna. Anak ibu, refleksi pembelajaran hari ini kita harus bisa menerapkan 4 cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Bukan saja kita hidup dunia ini secara mekanis, tetapi juga kita harus secara spiritual. Mana itu? Mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kita tingkatkan ibadah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Bagaimana kita takut kepada Allah? Bagaimana kita berharap kepada Allah? Melisa, kalau kita berharap kepada Allah pasti jawabannya pasti. Tapi kalau berharap sama manusia sih bisa bilang ujung-ujungnya pasti kecewa dan sakit hati. Makanya anak ibu terapkan 4 dimensi cabang iman yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak ibu, ada refleksi untuk anak ibu semua adalah sebagai seorang siswa, kamu belajar tidak hanya untuk mengejar nilai, ya. Anak ibu hari ini belajar jangan mengejar nilai anak ibu, tetapi kesuksesan dunia juga mengembangkan kepribadian yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak ibu hanya belajar sama bunda hanya mengharapkan nilai, itu salah. Tapi bagaimana pembelajaran kita hari ini bisa merubah kepribadian kita dari hal yang buruk menjadi hal yang baik sesuai apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita bersama. Nah, adakah anak ibu masukan untuk pembelajaran pada hari ini, ibu? Adakah yang mau memasukkan pembelajaran pada ibu? Ada? Nah, sebagai refleksi untuk ibu sendiri, sebagai guru, mudah-mudahan ibu bisa bertanggung jawab besar dalam membimbing kalian semua, yang mendidik kalian semua, menilai, menerapkan bagaimana nilai-nilai cinta. Bagaimana cara ibu menerapkan kalian, bagaimana kita mahabbah. Ibu sering bilang sama ketua kelas, yuk ketua kelas
pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah dan keikhlasan. Anak ibu, mahabbah ibadah kita ya, kita harus tahu hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri minkum, taati semuanya. Yang kedua adalah menciptakan rasa tanggung jawab dan kehati-hatian dalam tindakan. Ketika kita berbuat amal, ingat ini dosa nggak ya? Ini melawan nggak? Melawan kodrat Allah nggak ya? Ketika kita sudah hadirkan Allah dalam tubuh kita, pasti akan diingatkan, oh ini amal nggak boleh. Pasti kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, meningkatkan semangat dan ketahanan dalam menghadapi ujian. Ya, kita harus tawakal. Jangan pernah takut gagal. Ya, jangan pernah takut gagal. Mungkin kegagalan kita itu harus disyukuri, kata kelompok tadi ya, Azrin. Mungkin Allah punya cerita indah dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa ya, Iwis. Harus kita bersemangat. Apapun yang kita capai, kita tidak perlu menangis dengan derayan air mata, tapi bersyukur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menumbuhkan ketentraman hati dan mengurangi kecemasan. Kita nggak boleh cemas-cemas. Ada Allah di sisi kita, ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kemudian yang kelima, mewujudkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan kita pupuk dunia saja sehingga akhirat kita lupa. Anak ibu semuanya, setelah kesimpulan pembelajaran kita tadi, ibu mau mengingatkan sebelum kita tutup pembelajaran kita bahwa minggu depan kita akan masuk pada materi kita pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan akhlak mahmudah dan bagaimana kita menjauhi akhlak mazmumah. Ini pembelajaran kita untuk minggu depan. Nah, untuk PR di rumah, anak ibu silakan kerjakan tugas akhir bab 7 kita tentang bab mahabbah, khauf, rojak dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu harus kerjakan tugas akhir bab sebagai tugas akhir pembelajaran kita hari ini. Jadi PR-nya di rumah ya, Adil, dikerjakan ya, Adil. Tepuk tangan untuk kita semua. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita semangat sebagai umat Islam. Kita harus taat kepada perintah Allah dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Akhirul kalam, kita tutup pembelajaran kita bersama kita hari ini dengan waktu lihaza astagfirullah, waktu lihaza astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pembelajaran kita 12. Silakan 13 ditutup pembelajarannya. Iya, doa mulai. Selesai, salam.